Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Oktariana dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok KKN 35 ITERA, dan di sini saya dijadikan sebagai penanggung jawab materi matematika tentang peluang. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke definisi peluang. Apa itu peluang? Peluang merupakan besaran yang digunakan untuk mengukur seberapa mungkin suatu kejadian terjadi. Next, apa sih itu kejadian acak? Kejadian acak adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan hasil dengan cara mengacak, mengunci, ataupun bisa memilih sesuatu yang hasilnya baru diketahui setelah kita melakukan percobaan. Next, peluang memiliki dua buah istilah penting. Nah, dua buah istilah penting peluang itu adalah ruang sampel dan titik sampel. Jadi yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel merupakan kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Dua, titik sampel. Titik sampel merupakan masing-masing kejadian dalam ruang sampel yang biasa disebut anggota ruang sampel. Next, kita masuk tentang ruang sampel dan titik sampel pada koin. Jadi, salah satu kejadian yang sering diamati adalah pelemparan koin. Koin memiliki dua buah sisi, yaitu angka dan gambar. Sehingga pada pelemparan satu buah koin terdapat dua buah kejadian yang mungkin terjadi, yaitu bisa angka ataupun gambar. Tapi bagaimana sih jika lebih dari satu koin? Nah, tentu saja ada rumus cepatnya untuk mencari lebih dari dua koin. Nah, rumusnya itu untuk menentukan banyak anggota, ruang, atau kejadian yang mungkin terjadi, kita bisa menggunakan rumus NS sama dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah koin yang ada, S ini sampel, 2 merupakan karena di sini kita melakukan contoh koin yang hanya memiliki dua buah sisi. Jadi 2 ini adalah sisi gambar dan angka, dan N ini adalah jumlah koin yang ada. Selain itu juga, kita juga bisa menggambar ruang sampel dan anggotanya untuk pelemparan dengan menggunakan diagram pohon ataupun tabel. Next, langsung aja kita masuk ke contoh soal ruang sampel dan titik sampel pada uang logam. Soal yang pertama yaitu 4 buah koin dilempar secara bersamaan. Nah, gambarkan ruang sampelnya. A. Berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar. B. Berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan 2 gambar. Dan C. Yaitu kejadian titik sampel yang maksimum 3 gambar. Jadi langsung aja kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi di sini saya menggunakan diagram pohon. Dan menggunakan diagram pohon ini terdapat 4 langkah. Kenapa 4 langkah? Karena dia memiliki 4 buah koin. Jadi langkah pertama yaitu langsung aja kita masukkan uang pertama ada sisi gambar dan angka. Next, yang kedua sama aja. Dari sisi gambar ini kita cabangkan lagi menjadi 2 cabang, yaitu koin kedua ada gambar dan angka. Next, gambar dan angka. Itu merupakan langkah kedua. Langkah ketiga kita lakukan percabangan lagi. Kita lakukan pelemparan ke koin 3 sama. Kita cabangkan terus sampai ending ke koin keempat. Sampai endingnya yaitu selesai angka. Dan ini merupakan langkah keempat atau koin keempat. Setelah kita menyelesaikan diagram pohon ini sampai ke koin keempat, kita tentukan hasilnya yaitu GGGA itu berasal dari, kita lihat dari langkah pertama sampai langkah akhir, kita lakukan pengurutannya, dan selain melakukan pengurutan dari langkah awal sampai langkah akhir, kita lakukan dengan secara sejajar kata kuncinya. Jadi G. Terus yang kedua kita selesaikan cabang yang pertamanya, masih ada lagi kan? G A. Nah, itu dia. Pokoknya caranya sama, kita lakukan tipsnya, hasilnya itu didapatkan dari pengurutan dari langkah awal sampai langkah akhir dan dilakukan dengan sejajar. Dan yang terakhir yaitu A. Nah, langsung aja kita masuk ke jawabannya. Jadi jumlah titik sampelnya 16. 16 itu dari mana? Dari kita masukkan NS sama dengan 2 pangkat N. 2 ini rumus dan N ini karena kita diketahui 4 buah koin. Dan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi jawaban nomor 1 yang A yaitu 5 titik sampel karena perintahnya minimal 3 gambar. Semoga kalian bisa tahu dari mana 5 titik sampel. Jadi tinggal kalian cari yang di hasil ini terdapat minimal 3 gambar. B. 6 titik sampel karena perintahnya disuruh mencari tunjukkan 2 gambar. Jadi kalian tinggal cari yang hasil di sininya terdapat 2 gambar. Dan yang terakhir yaitu 14 titik sampel karena perintahnya disuruh mencari maksimum 3 gambar.
Next, kita masuk ke contoh soal ruang sampel dan titik sampel pada dadu. Soal kedua, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, maka berapa banyak anggota ruang sampel yang mungkin terjadi? Hitunglah A. Berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan salah satu angka bernilai 6. B. Berapa kejadian titik sampel yang menunjukkan jumlah angka kurang dari 5. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini saya yang soal kedua menggunakan tabel. Jadi langkah pertamanya kita tentukan dulu nih titik sampelnya. NS sama dengan 6 pangkat N. Kenapa 6 pangkat N? Karena di sini kita menggunakan dadu. Dadu itu memiliki 6 sisi atau maksudnya 6 angka. Jadi 6 karena jumlah dadunya terdiri dari 6, 1 sampai 6. Dan 2 ini tadi karena kita diketahui di soalnya terdapat 2 buah dadu. Jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Langsung aja kita masuk ke penggambaran tabelnya. Karena kita memiliki 2 dadu, diketahui 2 dadu, jadi saya menggambarkan 2 sisi, yaitu sisi kolom dan sisi baris. Dan di sini selanjutnya kita lakukan pengalian sisi baris dan sisi kolom. Jadi 1 dikali 1, 1,1, 1 dikali 2, 1,2, dan sampai akhirnya 6,6. Nah, semoga jadi kalian dapat langsung mengerti cara pengerjaan tabelnya. Kalian bisa lakukan sendiri percobaannya. Nah, jadi di sini saya akan langsung membahas tentang jawaban nomor 2 yang A, yaitu 11 titik sampel. Mengapa 11 titik sampel? Karena perintahnya kita disuruh mencari angka yang bernilai 6. Nah, angka yang bernilai 6 itu kita lihat dari seluruh isi tabel ini, angka yang nilainya 6. Angka yang nilainya 6 itu ada di ujung paling kanan dan di paling bawah. Baris paling kanan dan kolom paling bawah. Lihat di sini ada angka 6 yang sisinya 6 semua, dan kita hitung bareng-bareng biar yakin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi benar ada angka yang bernilai 6 itu terdapat 11 titik sampel. Dan B yaitu 6 titik sampel angka yang kurang dari 5. Angka yang kurang dari 5 itu tipsnya kita jumlahkan di dalam tabel ini. Jadi misalnya langsung saya ambil contoh saja, 1,1. Jadi 1 tambah 1, 2, benar, kurang dari 5. Dan 1 tambah 2, 3, benar. Setelah itu 1 tambah 4, 5. Itu salah, itu sudah masuk 5, memang 5, tapi perintahnya kurang dari 5. Nah, setelah itu 3 tambah 1, 4, benar. Jadi masih masuk kurang dari 5. Dan setelah saya cek semua, yang kurang dari 5 itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lebihnya itu sudah lebih dari 5. Next, kita masuk ke materi apa sih arti dari peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Nah, rumusnya itu PA sama dengan NA per NS. Kalau saya tipsnya dari SMA waktu itu, cara mengingat peluang suatu kejadian ini PA sama dengan nanas, jadi NA per NS. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke contoh soal peluang suatu kejadian. Jadi soalnya yaitu diketahui 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, maka hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Maka jawab A, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8, maka A sama dengan 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Ini nih berasal dari 6 tambah 2, 8, 5 tambah 3, 8, dan seterusnya. Nah, NA-nya jadi kita mendapatkan 5, karena mata dadu yang berjumlah 8 hanya 5. Selebihnya itu ada yang kurang dari 8 dan lebih dari 8. Nah, NS selanjutnya 36. Karena di sini menggunakan dadu, jadi 6 pangkat N, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi mata dadu yang sudah kita cari tadi ruang sampelnya, peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8 yaitu PA sama dengan NA per NS, jadi 5 per 36. Next, kita masuk ke contoh soal peluang lagi, yaitu soal keempat. Pada pelemparan 3 buah uang sekaligus, tentukan peluang muncul A, ketiga sisi gambar, B, 1 gambar dan 2 angka. Maka jawabnya kita masukkan dulu S sama dengan AA, AAG, dan seterusnya. Ini berasal dari sebelumnya saya melakukan pencarian dengan menggunakan diagram pohon. Jadi di sini saya sengaja tidak menjelaskan diagram pohonnya agar kalian bisa mandiri mencoba
membuat diagram pohonnya sendiri. Nah, jadi NS-nya diketahui sebanyak 8. Jadi A kejadian ketiga sisi gambar yaitu 1. Mengapa? Karena yang sudah kita cari tadi sampelnya yang terdiri dari 3 gambar itu hanya 1, maka NA sama dengan 1. B, ditanya kejadian 1 gambar dan 2 angka. Dari sampel yang diketahui, 1 angka dan 2 gambar itu terdapat 3. AAG, AGA, GAA, maka NB sama dengan 3. Saat kita sudah cari NA-nya, NB-nya, maka kita langsung masukkan saja rumus peluangnya. Yang A, peluang sama dengan NA per NS, jadi 1/8. Dan yang B, PA sama dengan NB per NS sama dengan 3/8. Next, kita masuk ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari sebuah percobaan yang dilakukan. Rumusnya FHA sama dengan N dikali PA. Next, kita langsung saja masuk ke contoh soal frekuensi harapan. Soal kelima, sebuah dadu dilempar sebanyak 150 kali. Maka hitunglah frekuensi harapan muncul mata dadu genap. Ingat perintahnya, hitung muncul mata dadu genap. Maka jawab A sama dengan mata dadu genap. Ingat dadu itu ada 1 sampai 6. Maka yang genap itu ada 2, 4, dan 6. Jadi NA-nya sama dengan 3. Kita masukkan dulu terlebih dahulu rumus peluang yaitu NA per NS 3/6 sama dengan 1/2. 3 itu karena diketahui NA-nya 3 dan 6 itu adalah sebuah dadu. Jadi kita langsung masuk ke rumus frekuensi harapannya. FHA sama dengan N dikali PA. Jadi 150 dikali 1/2 sama dengan 75 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu genap adalah 75 kali. Next, kita masuk ke materi komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian bukan A atau bukan kejadian dari si A tersebut. Nah, langsung aja kita masuk ke rumus komplement suatu kejadian yaitu PA ditambah PA komplement sama dengan PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Next, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang ke-6. Sebuah dadu akan dilempar 1 kali. Tentukan muncul mata dadu 5 dan muncul mata dadu bukan 5. Maka jawab A kejadian munculnya mata dadu 5, maka A sama dengan 5. Karena kita di sini perintahnya hanya muncul mata dadu 5. NA sama dengan 1 karena mata dadu 5 hanya 1. Dan NS-nya sama dengan 6 karena hanya sebuah dadu. Jadi A sama dengan PA sama dengan NA per NS. Jadi sama dengan peluangnya 1/6. Ingat tipsnya, bisa tahu peluang komplement suatu kejadian itu soalnya itu kalau ada perintah mata bukan dadu. Jadi kalau ada kata bukan berarti kita menggunakan komplement suatu kejadian. Maka yang B sama dengan PA komplement sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 1/6, maka hasilnya 5/6. Next, kita masuk ke notasi faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan N. Jadi ini adalah cara menghitung N faktorial, definisinya. Semoga kalian sudah pada paham. Kita langsung masuk next ke contoh soal. Kita langsung masuk ke contoh soal faktor yang paling dasar. Pasti mungkin menurut kalian seperti 6 faktorial ini sudah ngerti, 3 faktorial dan 3 kali 2 faktorial sudah bakal mengerti. Jadi saya langsung ambil contoh di nomor 9 yaitu 6/5 faktorial. Itu cara menghitungnya. 6 faktorial itu kita faktorisasikan sampai huruf angka terkecil yaitu 1/5 juga kita faktorisasikan sampai angka terkecil yaitu 1. Nah, jika sudah, kita lihat jika ada angka yang sama seperti yang sudah saya merahkan ini. Jika angka yang sama langsung kita coret, maka hasilnya langsung 6. Jadi semoga kalian sudah pada paham. Next, kita masuk ke materi tentang permutasi. Permutasi adalah susunan dari unsur itu dalam suatu urutan. Nah, rumusnya PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Next, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nomor 10. P83. P jadi N-nya 8 dan R-nya 3. Jadi kita masukkan N-nya 8 per N kurang R. 8 dikurang 3 jadi sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. Jadi dari 8 faktorial ini kita faktorisasikan dari angka 8 sampai angka terkecil yaitu angka 1 diperkan 5 faktorialnya kita faktorisasikan juga sampai angka terkecil itu 1. Jika ada angka yang sama langsung kita coret, dan maka yang belum atau
masih nyisa, yaitu jadi 8 dikali 7 dikali 6 hasilnya 336. Nah, ini ada nomor 11, mungkin tidak perlu saya jelaskan, kalian bisa coba sendiri, menghitung sendiri. Semoga kalian dapat paham. Next, kita masuk ke materi permutasi unsur yang sama. Setiap unsur pada permutasi tidak boleh digunakan lebih dari satu kali, kecuali jika unsur dinyatakan secara khusus, maka banyaknya unsur permutasi dari unsur yang memuat unsur yang sama. Nah, rumusnya ini P sama dengan N faktorial per K faktorial L faktorial M faktorial. Pasti kalian di sini masih bingung yang gimana sih soal permutasi unsur yang sama? Jadi langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Nomor 12. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata A. Agustus dan B. Gajah Mada? Jadi langsung aja jawab A. Agustus. Tips pertama, kita hitung banyaknya huruf Agustus ini. Maka ada 7. Terus banyaknya S sama dengan 2 dan banyaknya U sama dengan 2. Kenapa sih cuman kita masukkan huruf S sama U? Kenapa yang lainnya enggak? Karena di sini memang sudah ketentuan syaratnya, kita masukkan yang diketahuinya yang lebih dari satu aja. Yang A ini hanya 1, G ini hanya 1. Jadi yang lebih dari itu ada huruf S dan U. Setelah itu langsung kita masukkan rumusnya, P sama dengan N faktorial itu, N itu banyaknya huruf, jadi 7 per kata yang diketahui yang lebih dari 1. Maka kata S dan U langsung kita masukkan 2 faktorial dan 2 faktorial. Setelah itu caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, maka hasilnya 1260. Next, yang B Gajah Mada sama saja, jadi semoga kalian dapat menghitungnya sendiri dan memahaminya sendiri. Jadi kita langsung next ke materi selanjutnya, tentang kombinasi. Kombinasi adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Banyaknya kombinasi unsur dari N unsur dinyatakan dengan C, N, K. Jadi rumus kombinasi ini sebenarnya tidak jauh beda dengan permutasi. Hanya bedanya C, NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi di kombinasi ini ada tambahan lagi di ujungnya, itu jadi dikali R faktorial. Langsung saja kita masuk ke contoh soal kombinasi. Soal ke-13. Dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapakah pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk A ganda putra, B ganda putri, dan C ganda campuran? Jawab langsung saja A. Karena banyaknya pemain putra ada 10 orang dan dipilih 2, maka banyaknya cara. Kita masukkan rumusnya C, NR 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan kita faktorisasikan 10 faktorialnya. Setelah itu 10 kurang 28 dan dikali 2 faktorial itu 2 kali 1. Hasilnya 10 kali 9 per 2 faktorial sama dengan 45 cara. Selanjutnya kita masuk ke soal B. Karena banyaknya pemain putri ada 8 orang dan dipilih 2, maka banyaknya cara, sama seperti yang A tadi. Dan di sini saya ingatkan lagi, yang A tadi diketahui 10 orang karena sebelumnya di soalnya sudah diketahui putra 10 orang dan di sini putri 8 orang. Dan di sini mengapa dipilih 2? Karena kita perintahnya disuruh mencari ganda pasangan. Jadi ganda pasangan itu otomatis memerlukan 2 orang. Langsung aja kita masuk ke C. C itu ditanya ganda campuran, berarti 10 putra dan diambil 1 dan 8 putri diambil 1. Ganda campuran berarti diambil putra dan putri. Karena pasangan ganda harus 2, jadi otomatis putra diambil 1 dan putri diambil 1. Jadi biar seimbang. Langsung saja kita masukkan ke kombinasi rumus untuk laki-laki dan kombinasi untuk perempuan. Pokoknya caranya sama, jadi semoga kalian dapat memahami dan mengerti penjelasan saya yang sebelum-sebelumnya. Presentasi dari saya. Semoga materi peluang yang sudah saya ajarkan dapat kalian pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.